dari kelompok Dua. 2 CGP angkatan ke-7 Kota Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Miss Nada dari SMP Dharma Bangsa. Saya Pak Ferry dari SMP Al Kausar. Saya Ibu Nina dari SMK 1 Bandar Lampung. Saya Ibu Rika dari SMK 4 Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan. Coaching untuk supervisi akademik. Baik, Selamat menyaksikan. menyaksikan. Selamat siang Pak Ferry. Selamat siang. Selamat siang Bu Rika. Siap. Bahagia ya bisa bertemu dengan Pak Ferry dan Bu Rika dalam kesempatan coaching hari ini. Oke, sebelum kegiatan coaching dimulai, di sini kita perkenalan dulu ya. Saya Miss Nada sebagai observer, kemudian Pak Ferry Saya Pak Ferry sebagai coach. Oke, dan Bu Rika sebagai Saya sebagai coach. kunci. Baik. Nah, seperti kita ketahui, di dalam program CGP ada rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual mengenai proses coaching. Menurut Bapak, pada saat coaching rubrik penilaiannya seperti apa ya Pak? Kalau menurut saya terkait dengan diskusi tentang rubrik penilaian dalam praktik coaching, yang paling perlu diketahui adalah si coach ini harus bisa ketika praktek berlangsung itu bisa menerapkan kehadiran penuh terhadap coach yang sedang menyampaikan tujuan daripada praktek coaching itu. Dia menyampaikan keluh kesahnya apa, jadi si coach ini harus hadir di situ. Kemudian atau istilahnya dalam kompetensi coaching itu namanya present, kehadiran. Oke. Di tengah itu mungkin si coach ini harus terlatih dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di mana sebelum itu adalah ketika si coach ini menyampaikan keluhnya, jadi si coach ini harus mendengarkan dengan aktif selama apa yang disampaikan oleh coach. Itu yang paling penting yang kedua. Yang terakhir adalah yang tadi, keterampilan si coach maksud saya dalam melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sifatnya pertanyaan itu pertanyaan yang bukan tertutup. Itulah menurut saya terkait dengan rubrik penilaian dalam praktek ini. Oke, dan di sini kita berdiskusi sedikit ya Pak Ferry dan Bu Rika. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi coaching yang ingin dicapai oleh Pak Ferry seperti apa Pak? Ya, yang ingin saya capai dalam praktek coaching ini yang pertama seperti yang dikatakan di modul lah, di mana coaching itu kan ada kompetensi intinya. Yang pertama itu kan present. Kemudian yang kedua adalah saya bisa mendengarkan aktif terhadap coaching saya. Dan yang terakhir, bagaimana keterampilan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Oke, jadi yang pertama itu presence kehadiran penuh, yang kemudian mendengarkan dengan aktif ya Pak ya, karena tidak gampang loh mendengarkan ya. Oke, kemudian yang ketiga menanyakan pertanyaan Berbobot. apalagi itu ya Pak ya, itu butuh suatu kemampuan gitu ya, tata bahasa, diksinya dan segala macam. Oke, kemudian bagian kompetensi coaching mana nih Pak yang ingin diobservasi Pak? Yang ingin diobservasi yang dibicarakan tadi, yaitu ketiga poin pada kompetensi inti, itulah yang ingin kami diobservasi seperti itu, yaitu present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau bagian presence nih Pak? Iya, bagian present itu ya bagaimana saya ini sebagai coach bisa memberikan
keleluasaan terhadap coaching saya, mengutarakan keluh kesahnya kepada saya selaku coach, sehingga saya itu di tengah daripada pernyataan coaching itu saya bisa hadir sepenuhnya, baik itu dari segi mendengarkan, ya setidaknya saya mencatat hal-hal yang menurut saya penting dari apa yang pernyataan dari coaching. Oke, ya. Jadi itu mencatat itu termasuk mendengarkan aktif ya Pak ya? Betul. Oke, itu termasuk juga indikator atau bagaimana ya Pak? Ya, salah satu indikator keberhasilan daripada kegiatan Proses coaching. Ya, betul. Oke, baik kalau seperti itu, mari kita mulai proses coaching kita pada kesempatan siang ini. Semoga kita semua berhasil dengan baik. Siap. Oke. Selamat siang Pak Ferry. Siang Ibu Rika, ada apa ini? Gimana Pak? Bapak sehat nggak? Gimana semangat coba? Alhamdulillah seperti yang terlihat ini. Harus sehat dan harus semangat Ibu Rika. Iya Pak. Bapak lagi senang nggak sih Pak? Waktunya apalagi di airport gimana gitu? Ini kebetulan sekarang ini lagi tidak ada kegiatan. Kebetulan jamnya kosong, jadi saya ingin ada di sini. Ini ada apa nih? Gini loh Pak, Bapak tahu nggak sih, aku itu kan wali kelas di kelas 7L. Iya tahu. Ya, yang buat saya itu kepikiran itu Pak, anak kami itu si Rafa sama si Kemal itu. Iya, Rafa sama Kemal. Kenapa Rafa sama Kemal? Nah, ini kan wali kelas ya kan ya? Iya, betul. Kenapa? Nah, udah saya perhatikan, udah 2 bulan terakhir ini kok sering banget gitu buat kasus-kasus gitu. Nah, kasus itu berulang-ulang gitu, macam-macam lah kasusnya Pak gitu kan. Nah, jadi saya tuh ngerasa gimana ya, kita kan punya keyakinan kelas Pak. Nah, saya rasa kok jadi saya tuh merasa anak si Kemal sama si Rafa itu nggak bisa apa namanya menyepakati apa yang sudah disepakati gitu loh Pak, tidak bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita gitu kan. Sedangkan mereka kan seharusnya menyepakati keyakinan yang telah kita buat itu. Wah, kalau begitu ceritanya, saya turut prihatin juga nih terhadap situasi yang sedang dihadapi Bu Rika di kelas ini ya. Memang perbuatan apa sih yang sudah mereka buat sehingga menurut Bu Rika kok mereka itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal-awal semester? Apa itu yang mereka sudah buat Bu Rika? Iya macam-macam Pak Macam-macam ya. Macam banyak gitu Pak Ferry. Jadi pelanggaran yang paling fatal menurut saya itu si Kemal itu pernah di posisi ketika pada jam pelajaran berlangsung. Terus kan kita dan juga pada waktu sholat berjamaah itu si Rafa itu nggak ada Pak gitu kan. Saya sebagai wali kelas kan harus tahu tuh dia kemana gitu kan. Katanya alasannya sakit gitu kan. Saya merasa di UKS dia nggak ada gitu kan. Sehingga kan kalau sakit tuh kan UKS gitu kan. Nah ternyata dia itu keluar sekolah gitu Pak. Bolos gitu. Iya bolos gitu kan. Dia tuh dia keluar gitu kan, terus keluar ya pas rekam juga sama Bu Pak Taufik gitu. Jadi Pak Taufik iya si Kemal ini gitu. Jadi apa namanya pas udah ketahuan sama Pak Taufik itu ya udah gitu kan dia saya mau panggil dia kayaknya Pak ini kayaknya sudah keterlaluan ya. Kayak kesepakatan kita kan ketika jam pelajaran ataupun pas lagi sholat berjamaah itu kan kita harus mematuhinya gitu, mengikuti kegiatan tersebut gitu. Tapi kalau udah di luar itu kan kayaknya udah keterlaluan kayaknya kasih Kemal ini gitu. baiklah ceritanya ini.
Memang kalau boleh tahu kapan kejadian itu terjadi, maksud saya begini, Bu Ika. Apakah kejadian itu yang menurut Ibu Ika si dua anak ini melanggar keyakinan kelas itu dalam kurun waktu yang berdekatan atau seperti apa? Bisa diceritakan? Ya itu Pak, hampir setiap pekan pasti ada pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, yang paling Jadi dalam kurun waktu dekat itu ada iya ada aja Pak, gitu. Apa saja ada deh. Jadi keyakinan terlambat nih banyak Pak keyakinan yang kita buat gitu. Nah, itu mereka pasti ada aja pelanggaran tentang keyakinan kelas yang memang sudah kita sepakati itu. Melihat atau mendengar grafik daripada dua anak ini, menurut Ibu Rika, memang apa kira-kira Ibu Rika sudah pernah panggil anak ini, kira-kira apa yang menyebabkan mereka bisa melakukan apa dalam hal ini melanggar keyakinan kelas? Itu kira-kira kenapa kok dia bisa melakukan itu? Apalagi ini dalam waktu yang berdekatan, tapi grafiknya itu tetap naik seperti itu. Iya, jadi gini Pak, jadi saya pernah panggil mereka gitu kan. Mereka tuh bilang katanya ada beberapa guru yang mereka sukai. Oke, jadi itu salah satunya. Iya. Ya selain ada beberapa guru yang nggak mereka sukai juga kadang-kadang mereka tuh suka jenuh di kelas. Jenuh di kelas. Memang kalau boleh tahu ini, memang siswa seperti apa sih yang menjadi impian Ibu Ika selaku seorang guru? Memang seperti apa? Ya kalau saya sih nggak muluk-muluk ya Pak. Ya. Bisa pengennya sih siswa saya itu mematuhi apa yang sudah mereka sepakati gitu kan. Di keyakinan Iya, kelas ya. keyakinan kelas. Jadi kan kita memang buat kesepakatan itu memang harus di apa keyakinan kelas itu untuk ditaati gitu. Jadi jangan seperti itu melakukan pelanggaran gitu. Jadi saya pengennya anak-anak saya itu memiliki akhlak yang terpuji. Seperti itu sih Pak. Ya, saya sangat setuju sih terhadap pernyataan Bu Ika tentang siswa impian lah ya. Saya rasa semua guru juga sepakat dengan pendapatnya Bu Ika. Lalu apa sudah nih Bu Ika lakukan terhadap kedua anak ini perbuatan mereka? Lalu apa yang sudah Bu Ika lakukan terhadap ulah kedua anak ini? Apa actionnya nih dari kelakuan mereka yang sudah Ibu Ika lakukan? Ya, saya sudah panggil Pak, saya sudah panggil mereka berdua, si Rafa sama si Kamal itu. Saya tanyakan gimana sih ini apa kenapa sih kalian selalu melanggar apa yang sudah kita sepakati? Mereka sadar nggak? Ya mereka sadar, malah mereka mengakuinya iya Bu, maaf gitu kan. Tapi setelah itu ya mereka mengulanginya lagi gitu Pak. Jadi kayaknya efek jerahnya belum dapat karena saya sudah melakukan pemanggilan gitu. Saya mengapresiasi tindakan yang sudah Bu Ika lakukan terhadap kedua anak ini. Kalau saya boleh tahu nih, penanganan siswa itu kan beragam ya Bu Ika ya, apalagi Bu Ika selaku JGP lah, masih dalam proses pendidikan juga. Kita tahu kan salah satu penanganan siswa yang seperti ini kan bisa kita terapkan segitiga restitusi loh. Apakah Ibu Ika sudah menerapkannya dalam kasus ini? Oh iya, sebelumnya sambil diminum air putih ya relax lah ya Bu Ika ya. Kira-kira sudah diterapkan belum segitiga restitusi dalam penanganan situasi ini terhadap kedua anak ini? Kalau saya sih sudah sih Pak, menurut saya sudah melaksanakan konsep segitiga restitusi yang saya sudah dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi saya rasa belum maksimal. Insya Allah saya percaya dengan penanganan Ibu Ika terhadap anak ini dengan menerapkan segitiga restitusi
diskusi. Mungkin begini Bu Rika, ada tidak peluang Bu Rika ini bisa berkolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain sehingga bisa membantu Ibu Rika itu bisa menemukan solusi dari situasi ini. Kira-kira nih dipikir-pikir kira-kira pihak mana yang bisa Ibu Rika jadikan kolaborasi? Oh, mungkin gini Pak, nanti saya mau berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling. Oh, guru bimbing BK. Kenapa Ibu merasa kok pilih mereka kira-kira? Karena kan saya sebagai wali kelas juga butuh bantuan dari guru bimbingan konseling yang bisa membantu kita dalam memecahkan masalah ini. Mereka kan ada teknik penanganan yang mungkin lebih mereka pahami lah dari saya. Kemudian nanti juga saya mau koordinasi juga karena sebagai wali kelas saya kan harus komunikatif juga Pak dengan orang tua siswa. Jadi mungkin nanti saya akan memanggil siswa dan orang tuanya agar mereka dicegah dan tidak melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saya khawatir kalau misalnya ini tidak terlaksana, maka nanti akan timbul sesuatu yang tidak kita harapkan. Itu yang saya ingin jaga Pak. Keren nih Bu Rika ya. Bu Rika dapat menemukan salah satu opsi ya yang bisa dijadikan solusi terhadap situasi yang Bu Rika sedang hadapi. Dan setuju juga saya, Bu Rika itu harus kerjasama juga dengan orang tua atau wali muridnya. Oke, karena kan mereka juga punya peran tuh terhadap pembentukan karakter dari anak-anak, terutama kedua anak ini. Dan kita juga kan tahu lah, anak ini kan melakukan hal itu kan ada tujuannya dan ada sebabnya. Salah satunya kan tadi dia jenuh dengan belajar, gak suka dengan bukunya. Mungkin kita juga selaku guru atau pendidik harus ya sering-sering refleksi diri lah ya ketika ya, karena kita tahu lah refleksi diri itu kan salah satu hal yang sangat penting guna untuk kita bisa tampil atau perform mengajar makin baik, makin sempurna menjadi seorang pemimpin pembelajaran gitu. Waduh, terima kasih banyak nih Pak Ferry. Sama-sama. Saya udah banyak mengganggu waktu yang harusnya Bapak pakai buat istirahat. Jadi dengerin saya curhat malahan Pak Ferry. Ya nanti apa yang sudah ide yang saya temukan tadi, masukan dari Pak Ferry. Jadi sekarang saya udah lebih percaya diri deh gimana sih menangani kasus-kasus yang saya hadapi saat ini gitu kan. Kemudian saya akan secepatnya untuk mengimplementasikan apa yang menjadi ide saya, yang menjadi yang menjadi sesuatu yang untuk memperbaiki si anak saya tadi. Silakan. Baiklah, sama-sama lah Bu Rika ya. Semoga hari-hari kita lebih menyenangkan lagi apabila kita sudah berbincang-bincang seperti ini. Ya, sekian ya. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dalam mengabdikan diri di dunia pendidikan, terutama di sekolah kita masing-masing. Bu Rika ya, amin. Demikian. Ya, terima kasih banyak ya Pak Ferry. Semoga Pak Ferry sehat selalu. Sama-sama. Kita melanjutkan kegiatannya. Ya, terima kasih Pak Ferry. Baik Pak Ferry. Ya. Proses coaching kita sudah selesai tadi Pak ya. Bapak sudah berperan sebagai coach. Nah, setelah ini Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak ya. Siap. Oke, pertama, menurut Pak Ferry, hal apa yang sudah Bapak lakukan saat menjadi coach? Apakah yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Yang saya lakukan sebagai coach di praktek coaching tadi, yang pertama adalah bagaimana saya itu hadir penuh dalam mendengarkan si coach ini menyampaikan keluh kesahnya
hal-hal penting yang disampaikan oleh si coach itu yang saya lakukan. Saya mendengarkan dengan penuh, ya termasuk dengan kode mengangguk-angguk terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya mengusahakan yang pasti si coach ini harus dominan berbicara ketimbang saya sebagai coach. Kemudian saya harus pintar-pintar mengatur jeda dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang sifatnya terbuka, sehingga si coach ini bisa menjawab pertanyaan terbuka tersebut, bahkan dia menjawab itu sehingga menemukan solusinya sendiri. Ini saya lakukan sebagai coach. Oke, kemudian bagaimana menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, yang berfokus pada area yang dikembangkan berdasarkan hasil yang tercapai. Oke, kalau berdasarkan data dari praktik coaching ini tadi, kan kasusnya ini si coach ini tadi adalah kebingungan terhadap siswanya atau beberapa siswanya yang melanggar keyakinan kelas yang setelah dibuat di kelasnya. Jadi si wali kelas ini selaku coach kebingungan karena sudah diberikan semacam penanganan dari wali kelas, tapi tidak berimbas yang signifikan, sehingga si wali kelas ini bingung. Itu data yang saya catat dari hasil coaching tadi, sehingga dari percakapan itu timbullah suatu solusi di mana si coach ini atau si wali kelas ini hingga dia punya pemikiran dia harus berkolaborasi dengan pihak lain, di mana sesuai data saya coach ini punya rencana aksi berupa kerjasama dengan pihak BK dan orang tua siswa yang bersangkutan, sehingga si siswa, kemudian orang tua, pihak BK dan wali kelas akhirnya punya komitmen lebih teliti lagi si anak dalam menjaga keyakinan kelas. Komitmennya seperti itu. Oke, satu lagi ya Pak ya. Siap. Bagaimana kompetensi yang ingin dikembangkan? Maksudnya apalagi Pak kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan tadi hasil coaching yang baru saja dilakukan? Mungkin kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah keterampilan terkait dengan ketika ketemu coach yang kita memang belum kenal, tahu-tahu dia curhat semacam itu, kita harus punya keterampilan di mana tidak hanya 1-2 kasus saja kita terampil dalam menerapkan coaching, ketika kasus yang berbeda pun harus terampil seperti itu, di mana kita tetap menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri, tetap hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi keterampilan terhadap setiap coaching dengan masalah yang berbeda-beda itu harus selalu diasah. Termasuk di lingkungan sekolah sendiri, praktek rekan sejawat atau yang sesungguhnya lah itu harus tetap piawai dalam menerapkan coaching ini. Seperti itu yang ingin dikembangkan. Oke, berarti keterampilan menanggapi ya Pak ya? Betul. Coaching bisa dengan sejawat atau murid. Jadi ketika praktek coaching yang sesungguhnya itu tidak gagu lah bahasanya. Baik Pak Ferry, terima kasih atas hasil bincang-bincang pada hari ini. Ya, sama-sama Miss Nada. Kedepannya bisa menjadi coach yang handal. Amin. Amin. Kita semua lah ya. Selamat siang Pak Ferry. Ya, siang.